mendahului yang sudah pensiun, yang hadir dalam perayaan ini, segenap keluarga besar SD Santo Tarsisius, khususnya anak-anak SD Santo Tarsisius. Selamat pagi. Apa kabar? Baik, sehat, luar biasa. Baik. Kita hari ini luar biasa karena kita merayakan 50 tahun SD Santo Tarsisius ini. Pantas kita bersyukur bahwa sekolah kita, SD kita sudah berusia 50 tahun. Pasti banyak hal kita terima dari Tuhan lewat siapapun, sehingga sekolah kita makin besar, makin megah, makin banyak siswanya, makin banyak yang mencintai, menyukai kita, sehingga sekolah kita makin maju. Ini yang hendak kita syukuri pada hari ini, pada perayaan ini, khususnya pagi ini dalam perayaan Ekaristi ini. Maka kepada kita semua, khususnya anak-anak SD Santo yang dicintai dan yang mencintai Tuhan, baiklah kita dalam waktu setengah jam lebih untuk kita pusatkan perhatian kita, untuk kita bersyukur kepada Tuhan, untuk mendengarkan sabda Tuhan, untuk berbicara kepada Tuhan, merayakan Ekaristi, merayakan kebaikan Tuhan untuk kita itu. Maka mari kita buka perayaan ini dengan membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Mari kita siapkan hati kita sebelum kita bersyukur dan mendengarkan sabda Tuhan hari ini. Kita mohon ampun atas dosa, atas kesalahan, atas kelalaian kita, agar kita layak untuk bersyukur pada hari yang penuh rahmat, penuh berkat ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita semua ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah
kemuliaan bagi Allah di surga. Damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, hari ini kami keluarga besar SD Santo bersama segenap undangan berkumpul bersama di tempat ini hendak menyampaikan ucapan syukur kami atas 50 tahun usia sekolah kami ini. Kami percaya bahwa sekolah kami ini menjadi seperti ini tidak lepas dari campur tangan-Mu, dari bantuan-Mu yang kami terima lewat Engkau sendiri maupun lewat siapapun yang ikut ambil bagian dalam menghidupi, dalam memajukan sekolah kami ini. Ya Tuhan, kami tetap memohon bantuan-Mu untuk semua pihak, supaya sekolah kami ini semakin maju,
semakin jaya, semakin bermanfaat, berguna untuk anak-anak didik kami, untuk masyarakat kami, dan juga untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, buka hati kami supaya pagi ini kami mampu mendengarkan sabda-Mu, menangkap sabda-Mu, dan melaksanakannya dalam tugas, dalam karya, dalam perbuatan, dalam kata, dalam hidup kami masing-masing, dimanapun kami berada. Semoga perayaan Ekaristi ini yang merupakan wujud kasih-Mu untuk kami juga semakin menguatkan iman kami, supaya kami sungguh menjadi berkat bagi siapapun atau dimanapun kami hidup dan berkarya. Demi Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Keluaran. Waktu itu Musa dan Yosua turun dari gunung Sinai. Musa membawa di tangannya kedua loh hukum Allah. Loh itu bertulis pada kedua sisi sebelah menyebelah. Kedua loh itu telah dibuat oleh Allah dan tulisannya adalah tulisan Allah. Digurat pada loh itu. Ketika Yosua mendengar sorak-sorai bangsa Israel, berkatalah ia kepada Musa, "Kedengaran bunyi sorak peperangan di perkemahan." Jawab Musa, "Bukan nyanyian kemenangan, bukan pula nyanyian berbalas-balas, itulah yang kudengar." Ketika sudah dekat perkemahan dan melihat anak lembu serta orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dibantingnya kedua loh itu dan dihancurkannya pada kaki gunung. Kemudian diambilnya patung anak lembu buatan mereka itu, lalu dibakarnya di dalam api. Digilingnya sampai halus dan ditaburkannya ke atas air. Dan orang Israel disuruh meminumnya. Lalu berkatalah Musa kepada Harun, "Apakah yang dilakukan bangsa ini kepadamu, sehingga engkau mendatangkan dosa sebesar itu kepada mereka?" Jawab Harun, "Janganlah tuanku marah. Engkau sendiri tahu bahwa bangsa ini jahat semata-mata. Mereka berkata kepadaku, 'Buatlah Allah bagi kami yang akan berjalan di depan kami,' sebab mengenai Musa yang telah memimpin kami dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang terjadi dengan dia." Lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa mempunyai emas, hendaklah meninggalkannya. Semua emas itu mereka berikan kepadaku, aku melemparkannya ke dalam api, dan keluarlah anak lembu itu." Keesokan harinya, berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Kalian telah berbuat dosa besar, tetapi sekarang aku akan naik menghadap Tuhan. Mungkin aku dapat mengadakan perdamaian karena dosamu itu." Lalu kembalilah Musa dan berkata, "Bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. Tetapi sekarang kiranya engkau mempunyai dosa mereka itu. Dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis." Maka Tuhan bersabda kepada Musa, "Barang siapa berdosa terhadapku, nama orang itulah yang akan kuhapus dari dalam kitabku. Tetapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah kusebutkan kepadamu. Di depanmu akan berjalan malaikatku. Tetapi pada hari pembalasanku, aku akan membalaskan dosa mereka kepada mereka." Demikianlah sabda Tuhan.
Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, kekal abadi kasih setianya. Biarlah orang yang takwa pada Tuhan berkata, kekal abadi kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Aku didorong dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan terdengar di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru.
Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengan rela hati Allah telah melahirkan kita oleh sabda kebenaran, supaya kita menjadi anak sulung ciptaannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus mengemukakan perumpamaan ini. Kerajaan Allah itu seumpama biji sinapis yang diambil orang dan ditanamkan di ladangnya. Sesungguhnya biji itu yang terkecil di antara segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, akan lebih tinggi dari segala pokok sayur-sayuran, bahkan menjadi sebesar pohon, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang di ranting-rantingnya. Dan perumpamaan lain lagi diucapkan Yesus. Kerajaan Allah itu seumpama ragi yang diambil seorang wanita dan dicampur dengan terigu 3 takar sehingga seluruhnya beragi. Semua itu diajarkan Yesus kepada orang banyak dengan perumpamaan. Ia tidak berbicara kepada mereka kecuali dengan perumpamaan. Dengan demikian ditepati sabda Nabi, "Aku akan membuka mulutku untuk mengucapkan perumpamaan-perumpamaan, serta menyatakan yang tersembunyi sejak jadinya dunia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, suster, saudara-saudara, dan anak-anak SD Santo yang dikasihi Tuhan. Tadi malam saya pulang dari tempat Pak Felix
lewat sini. Saya melihat papan bunga dari ujung sampai di sini banyak, dan semua mengucapkan selamat, sukses atas pesta emas sekolah SD Santo Tarsisius ini. Dan saya kira memang pantas kalau hari ini kita bersyukur. Tadi Ibu Elizabeth juga berkata kepada saya, kalau sekolah kita ini mencapai usia 50 tahun, kata-kata penatua, artinya guru-guru pendiri awal sekolah ini, baiklah dirayakan pesta 50 tahun. Dan hari inilah juga salah satu memenuhi harapan, cita-cita dari para pendahulu yang mengajar, yang mendidik di sekolah ini, yang hari ini sebagian hadir dalam perayaan ini. Mungkin kalau orang yang melihat dari awal, Bu Rina saya kira tidak melihat dari awal, Bu, ya, hingga SD ini menjadi begini, ini tidak melihat dari awal. Tapi kalau macam Bu Mercy, Pak Sariman, Bu As, Pak Rohman, Pak Arsono, pokoknya orang yang sudah usianya sekarang di atas 60 lah, atau dekat-dekat 60, tahulah bagaimana SD Santo ini. Saya termasuk orang yang melihat, bukan mengalami, tapi melihat bagaimana SD Santo ini. Kalau sekarang 50, berarti jadi tahun 73. Saya akhir 76 pernah melihat ya SD Santo yang masih kecil, belum yang besar, yang masih kecil, lalu agak besar, tambah besar, dan sekarang ini memang besar. Maka pantaslah kalau kita memang bersyukur kepada Tuhan atas segala rahmat, kebaikan, anugerah yang diberikan kepada SD Santo ini. Dengan jumlah yang besar, dengan guru yang banyak, dicintai, disukai masyarakat, ini menunjukkan bahwa memang rahmat Tuhan itu hadir. Tuhan berkarya melalui, lewat, menggunakan sekolah SD Santo Tarsisius ini. Maka bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini, kalau Yesus menjelaskan perumpamaan tentang biji sesawi dan tentang ragi. Biji sesawi, sesawi itu bukan sawi yang kita sayur. Kalau sawi yang kita sayur itu tidak akan menjadi batangnya besar. Tapi biji sesawi yang dimaksudkan dalam Injil ini, baiklah kalau kita gambarkan seperti biji pohon beringin. Bijinya kecil, tumbuh,
makin lama makin besar. Dan bagaimana pertumbuhannya itu tidak nampak. Bahkan kalau dari biji pun mulai tumbuh, itu juga tidak nampak. Ada orang pernah mengamati pertumbuhan biji, sebentar ditengok, dibalik lagi, kok nggak tumbuh-tumbuh? Ya memang malah tidak tumbuh. Karena memang benar pertumbuhan itu berasal dari Tuhan. Tuhan yang memberi pertumbuhan kepada biji sesali ini. Maka SD kita ini boleh dikatakan seperti biji sesali itu, yang dulu kecil menjadi besar, bangunannya yang kecil menjadi besar. Dulu yang dananya sedikit membangun makin besar. Nampaknya pertumbuhannya, kalau kita amati tidak nampak, kita tidak akan melihatnya, menyaksikannya. Tambahnya seperti apa? Atau seperti pohon pucuk merah ini ditanam mulai sekolah ini diresmikan. Berapa tahun sudah? Berapa tahun diresmikan sekolah kita ini? Udah 5 tahun. Udah 5 tahun ini kalau dihitung per hari pertambahannya seperti apa, kita tidak bisa memastikan kan pastor 1 hari tambah 1 cm, 2 cm, tidak. Dan juga kalau kita lihat pertumbuhannya akan juga macam-macam. Ini pun juga umurnya 5 tahun. Ini sudah lebih gede. Ini masih kecil. Maka sekolah kita ini, kalau kita ibaratkan seperti pohon tadi, yang ini atau yang itu. Nah, yang itu kan sekolah kita adalah yang itu. Ini pertumbuhan SD Santo Tarsisius ini. Dan juga pertumbuhan sekolah-sekolah di bawah koordinatorat Santo Tarsisius ini, entah TK, entah SD, entah SMP, entah SMA, entah juga SD Pilus Dei, WEPA. Bagaimana SD Pilus Dei? Pertumbuhannya seperti apa? Tahun ini berapa lokar kelas 1? Ada 2 kan? Ada 2, berarti kan sudah tambah. Ya, mudah-mudahan SD Pilus Dei nanti pertumbuhannya seperti ini. Inilah Bapak Ibu sekalian, anak-anak, khususnya keluarga besar SD Santo, pantas kalau kita bersyukur, berterima kasih. Dan kita akan bersyukur dan berterima kasih hanya kalau kita mengalami, merasakan. Meskipun pertumbuhan sekolah kita ini hebat, tapi kalau kita tidak mengalami, kita tidak merasakan, kita juga tidak akan Jika kalau kita memang banyak hal kita peroleh dari Tuhan. Untuk SD Santo Tarsisius ini khususnya, maka kita memang pantas bersyukur. Dan orang yang bersyukur adalah orang yang menggunakan, yang memakai apa yang kita terima itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan menurut kemauannya sendiri, tapi kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu nyata dari entah misi sekolah, entah misi yayasan, entah misi gereja. Kalau kita menggunakannya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh sekolah, apa yang diharapkan oleh yayasan, apa yang diharapkan oleh gereja,
bahkan apa yang diharapkan oleh Tuhan, ya, maka kita memang senantiasa akan bersyukur kepada Tuhan. Itu perumpamaan tentang biji sesali. Lalu yang kedua, perumpamaan tentang ragi. Untuk ibu-ibu yang biasa bikin kue, ya entah kue apa, kue pao atau kue donat atau kue apa yang kue tak besar itu? Hah? Yang penting jangan kue lapet ya. Lapet nggak pakai ragi, lemper nggak pakai ragi. Nah, tapi kalau bikin kue bolu, bikin bakpao, itu pakai ragi. Ragi itu sedikit, tapi pengaruhnya luar biasa. Tengok bakpao belum dikukus, kecil kali. Setelah dikukus, malah jadi besar. Kue bolu sebelum dikukus kecil, setelah dikukus kecil. Nah, berarti bantat. Jadi raginya tidak berfungsi. Kalau kuenya bantat, raginya tidak berfungsi. Kita bersyukur Bapak Ibu semuanya, karena sekolah kita ini juga sebagai ragi, punya fungsi yang baik, punya fungsi yang berguna, punya fungsi yang memajukan, punya fungsi yang merubah, supaya semua yang kita layani menjadi orang yang baik, orang yang berkenan kepada Tuhan, orang yang berkenan kepada orang lain. Amin. Nah, inilah kalau fungsi ini kita sadari, kita bersyukur Tuhan memberikan fungsi untuk kita, peranan untuk kita, sehingga sekolah kita ini memang punya pengaruh yang baik. Saya boleh memastikan, kalau sekolah kita ini makin dicintai, makin banyak orang yang masuk, itu tandanya fungsi ragi ini memang berfungsi. Orang bisa merasakan fungsi dari sekolah kita ini, manfaat dari sekolah ini, buah dari sekolah ini. Dan ini saya kira yang memang perlu senantiasa kita perjuangkan, kita upayakan. Bapak Ibu, sebagaimana benih tadi tumbuh, pertumbuhannya tidak nampak. Seperti ragi yang sedikit itu, pertumbuhannya juga tidak nampak. Melalui diri kita masing-masing, Tuhan juga berkarya di dalam diri kita, di dalam sekolah kita ini. Tidak nampak, tapi bahwa kehidupan, pertumbuhan, kemampuan sekolah ini adalah karena bantuan dari Tuhan itu sendiri. Maka memang penting untuk kita yang memberi tempat bagaimana supaya Tuhan berkarya melalui sekolah kita ini, berkarya melalui diri kita masing-masing, supaya kita menjadi ragi, sungguh berfungsi, bermanfaat untuk banyak orang. Maka sambil bersyukur kepada Tuhan, mari kita mohon bantuan Tuhan supaya kita mampu menghadirkan karya Tuhan
lewat sekolah kita, lewat hidup kita, lewat karya kita, dimanapun kita berada dan berkarya. Amin. Mari kita berdiri untuk menyampaikan doa-doa permohonan kita. Tuhan Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas segala rahmat dan berkat-Mu yang Kau anugerahkan kepada kami, karena Engkau berkarya melalui sekolah kami, juga melalui diri kami masing-masing. Maka kami hendak menyampaikan doa-doa permohonan kami dan juga ucapan syukur kami kepada bagi pemimpin gereja. Ya Bapa, berikanlah kesehatan dan perlindungan bagi para pemimpin gereja yang telah Engkau pilih, yaitu Bapak Suci Paus, para uskup, para imam, biarawan-biarawati. Semoga mereka tetap kuat dalam menjalankan tugas dan pelayanannya kepadamu dengan setia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Yayasan Prayoga Riau, ya Bapa, semoga kehadiran sekolah-sekolah Katolik di Keuskupan Padang sungguh bisa menghadirkan dan menghasilkan insan pendidikan yang handal, bertanggung jawab, tulus hati, kritis dan kreatif bagi pengembangan serta kemajuan gereja dan masyarakat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi SD Santo Tarcisius Dumai, ya Bapa, kami bersyukur karena selama 50 tahun Engkau menyertai sekolah kami sehingga mampu bertahan menghadapi pengaruh perubahan zaman. Kami mohon berkat dan bimbingan-Mu agar sekolah kami ini tidak hanya menjadi pembelajaran yang baik secara akademis, namun juga menjadi sarana untuk membentuk karakter yang baik terhadap-Mu dan terhadap sesama dengan berlandaskan cinta kasih Allah. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi peserta didik dan orang tua, ya Bapa, kobarkanlah semangat peserta didik dalam tugas belajar, agar kelak peserta didik kami menjadi orang yang berdaya guna bagi nusa dan bangsa, dan semoga mereka berusaha menjadi anak yang setia, taat pada perintah orang tua di rumah, dan para guru di sekolah terlebih-lebih kepadamu. Semoga orang tua peserta didik kami Engkau limpahi rahmat kesehatan serta kebijaksanaan dalam menjalankan tugas sebagai orang tua. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi pendidik dan tenaga kependidikan, ya Bapa, kami mohon penyertaan-Mu bagi para pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah kami. Semoga mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa untuk segenap pendidik dan kependidikan yang telah purna bakti. Semoga mereka Engkau limpahi kesehatan dan semangat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Serta tak lupa kami mendoakan para pendidik yang telah mendahului kami. Semoga mereka memasuki hidup abadi yang terang dan bahagia di surga mulia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Sejenak dalam hati kita sampaikan permohonan pribadi kita masing-masing.
Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah doa-doa kami yang kami sampaikan kepadamu dengan penuh iman dan harapan. Engkau mengetahui apa yang menjadi harapan kami, permohonan kami masing-masing. Maka dengarkanlah semuanya seluruh rencana dan kehendak-Mu demi Kristus Tuhan kami. Amin.
Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, melalui roti anggur ini, sudilah menerima iman kami akan Yesus Kristus. Menerima ucapan syukur kami atas pesta emas sekolah kami ini. Ajarilah kami hidup yang taat, setia kepada kehendak-Mu, sehingga kami mampu menghadirkan karya-karya-Mu dalam hidup harian kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab dalam pengakuan iman yang mengagumkan dari para kudus-Mu, Engkau terus-menerus menyuburkan gereja-Mu dengan kekuatan baru dan memberikan kepada kami tanda kasih-Mu yang amat pasti. Demikian juga untuk menggenapi misteri-misteri keselamatan, kami dikuatkan oleh teladan mereka yang unggul dan ditopang terus-menerus oleh doa mereka yang berkenan. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kudus Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku."
agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan Bapa dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Vitus, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, bersama Santo Tarsisius pelindung sekolah kami, bersama Santo Ignatius Loyola yang kami rayakan peringatannya pada hari ini, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan,
sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan, sesuai dengan kehendak-Mu, yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersamamu. Sebelah kanan kiri menghadap ke sini. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Yang menerima komuni hanya Bapak Ibu yang sudah dibaptis secara Katolik dan telah menerima komuni pertama. Terima kasih.
Kerajaan Allah itu ibarat ragi yang diambil seorang ibu, dicampur terigu 3 takar, seluruh adonan lalu beragi. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber segala harapan, sabdamu tumbuh tanpa kelihatan. Kami mohon semoga Engkau menganugerahkan kedamaian kepada mereka yang memerlukannya, memberikan harapan kepada siapapun yang mendambakan kerajaan. Mampukan kami Tuhan untuk selalu melaksanakan, menghadirkan segala kasih-Mu yang telah Kau tanam di dalam diri kami masing-masing, supaya kami tetap memuji dan memuliakan Engkau kini dan sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dengan kebaikannya dan melimpahi saudara dengan pengertian akan kebijaksanaan yang menyelamatkan. Amin. Semoga Dia senantiasa memelihara saudara sekalian dengan ajaran-ajaran iman dan membuat saudara bertekun dalam karya-karya kudus. Semoga Dia mengarahkan langkah saudara kepadanya dan menunjukkan kepada saudara jalan damai dan cinta kasih. Dan semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Pergilah, peran Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah.